Kita lanjutkan dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kita lanjutkan. Tadi katanya yang di sini nih katanya dia salah satu syarat ketiga itu telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Apa yang dimaksud dengan penerbitan ini? Bisa yang berskala nasional, bisa juga untuk penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya. Jadi biasanya ada organisasi untuk industri yang sejenis gitu ya, asosiasi, biasanya mereka mempunyai media. Nah, boleh juga kalau kita tidak dimasukkan di media umum, disimpan di sana pengumuman bahwa si perusahaan ini belum membayar hutang sejumlah sekian. Biasanya perusahaan takut kalau dia ketahuan tidak membayar hutang, karena itu masalah kredibilitas ya, masalah kepercayaan. Makanya itu salah satu bagian dari syarat, meskipun syarat ketiga itu kan ada beberapa alternatifnya. Ini salah satu alternatif syarat bahwa dia itu bahwa si kreditur itu sudah berusaha menagih semampunya, termasuk dengan mengumumkan di media tadi. Kemudian tadi kan ada yang ini nih, ada kalimat penghapusan piutang tak tertagih untuk debitur kecil. Ini tidak memenuhi syarat yang 3 tadi. Ini katanya berdasarkan PMK, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil itu kan katanya bisa dihapuskan adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi 100 juta yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit suatu institusi bank atau lembaga akibat ada pemberian Bukesra, KUT, KPRSS, KUK, KUR dan kredit kecil dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Nah, ini dia boleh dihapuskan tanpa persyaratan yang 3 tadi ya. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat tagih kepada debitur lainnya yang jumlahnya tidak melebihi 5 juta. Itu boleh dihapus. Nah, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu harus dilaporkan tuh ke Dirjen Pajak, termasuk mencantumkan identitas debiturnya. Misalnya namanya siapa ya? Asih. Ini contoh doang. Contoh nama Asih, NPWP berapa, alamat rumah di mana, jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berapa, dan harus dilampirkan dokumen foto bukti penyerahan perkara penagihan. Kan tadi ada 3 syarat tadi ya. Salah satunya di syarat ketiga ditagihkan ke pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau pilihan yang kedua kan perjanjian terus mengenai penghapusan piutang yang sudah dilegalisir oleh notaris kalau dia ngambil alternatif kedua. Kalau di alternatif ketiga yang syarat ketiga fotokopi bukti publikasi dan penerbitan umum, atau kalau pakai di syarat ketiga alternatif keempat surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang tadi. Ini jadi baru boleh dihapusin kalau syarat ini terpenuhi ini ya, kecuali yang tadi ya, yang aturan yang ini nih. Nah, yang ini sih nggak usah. Nah, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini harus dilampirkan, disampaikan. Jadi waktu kita nyampein SPT tahunan itu semua daftar tuh harus dimasukin. Ya. Apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, itu ternyata bisa dibayar sebagian atau seluruhnya oleh debitur, maka jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau sebagian itu memang penghasilan bagi kredit pada tahun pajak diterimanya pembayaran. Misal gini, tahun 2018 si perusahaan kita misalnya punya piutang macet dari perusahaan ABC. Akhirnya dilaporin ke kantor pajak ya, di dalam SPT persyaratan semua terpenuhi. Mungkin dia pakai alternatif yang mengumumkan di media. Nah, terus mungkin si PT ABC-nya akhirnya dia bayar di tahun 2019. Padahal kan tahun 2018 itu udah dihapusin tuh piutangnya. Maka di tahun 2019 pembayaran piutang tadi itu menjadi penghasilan buat si perusahaan. Ya, otomatis kalau dia penghasilan objek pajak tidak final meningkatkan dasar pengenaan pajak. Jadi kalau sudah dihapuskan bukan berarti pas dapat nggak kena pajak, tetap kena menjadi objek pajak. Tentu setelah dihitung menjadi laba fiskal. Sumbangan itu
bisa jadi biaya, bisa jadi nggak jadi biaya. Syarat menjadi biaya salah satunya adalah dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Nah, ketika bicara dalam rangka penanggulangan bencana nasional itu nanti ada ininya, ada ketentuannya. Jadi pemerintah akan bilang bahwa ini adalah bencana nasional. Jadi bukan kita yang nentuin bencana nasional ya, tapi pemerintah. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga adalah contoh-contoh sumbangan yang boleh jadi biaya. Nah, sumbangan atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu adalah sumbangan dalam rangka bencana nasional, yaitu merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung maupun yang secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau seperti BNPB, atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana. Kemudian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Jadi lewat lembaga yang memang khusus untuk penelitian dan pengembangan. Sumbangan fasilitas pendidikan yang merupakan sumbangan fasilitas berupa pendidikan harus disampaikan melalui lembaga pendidikan. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, sumbangan untuk mengembangkan atau mengkoordinasikan suatu gabungan organisasi cabang olahraga jenis prestasi dan disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga, ya, melalui lembaga organisasi olahraga tersebut. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Syarat atau sumbangan dan atau biayanya agar dapat dikurangkan: 1. Wajib pajaknya mempunyai penghasilan atau fiskal berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya. Harus ada punya penghasilan atau fiskal. Pemberian sumbangan dan atau biaya yang tidak menyebabkan rugi pada tahun sumbangan tersebut. Jadi nggak boleh buat rugi. Didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima sumbangan atau biayanya memiliki NPWP kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sesuai aturan undang-undang. PT Gunung Raya pada tahun 2009 mempunyai penghasilan atau fiskal sebesar 1 miliar. Pada tahun 2010 wajib pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar 40 juta. Pada tahun 2010 wajib pajak mempunyai penghasilan atau fiskal sebesar 30 juta. Wajib pajak tidak diperkenankan mengurangi sumbangan tersebut karena akan menyebabkan rugi sebesar 10 juta. Jadi nggak boleh nyebabin rugi. Batas sumbangan dan atau biaya yang dapat dikurangkan kalau untuk infrastruktur sosial itu dibatasi tidak boleh melebihi dari 5% penghasilan atau fiskal tahun pajak sebelumnya. Contoh, penghasilan atau fiskal wajib pajak adalah 60 miliar. Jumlah penghasilan fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal sebesar 5% dari 60 miliar atau 3 miliar. Jika wajib pajak memberikan sumbangan sebesar 5 miliar, maka yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 3 miliar. Jadi ada dilakukan koreksi fiskal. Secara fiskal kan yang bolehnya itu cuma maksimal 5% ya. Berikutnya lagi, kondisi sumbangan dan atau biaya yang dapat dikurangkan tidak dapat dikurangkan itu jika ada hubungan istimewa, ya. Bentuk sumbangan biaya yang tadi yang tidak dapat dikurangkan jika ada hubungan istimewa. Bentuk sumbangan dan atau biaya yang dapat dikurangkan bisa berbentuk uang ataupun barang, tapi untuk infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang yang diproduksi atau diperoleh oleh wajib pajak pemberi sumbangan. Yang dimaksud dengan sarana antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, poliklinik. Jumlah biaya yang dapat dikurangkan nilai sumbangannya dengan berdasarkan nilai perolehan apabila barang yang disumbangkan, jadi menentukan nilainya ya. Nilai perolehan apa barang yang disumbangkan belum disusutkan, nilai buku fiskal apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan. Ini harga pokok apabila merupakan barang produksi sendiri. Jadi kan tadi si sumbangan tadi menjadi biaya. Nah, pakai harga yang mana gitu. Maksudnya gitu ya. Kalau belum disusutkan pakai harga perolehan, kalau sudah disusutkan pakai nilai buku fiskal. Kalau produksi sendiri pakai HPP. Sementara kalau biaya pembangunan infrastruktur sosial berdasarkan jumlah yang sesungguhnya telah dikeluarkan.
untuk pembangunan sarana dan prasarana, bukan harganya tapi jumlahnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.